menghakimi, kemudian marah-marah, ujaran kebenciannya pekat, gitu kan, ke sana ke sini, bicaranya kasar. Nah, jadi ulama sekarang dicitrakannya sebagai orang yang marah-marah, yang mudah menghakimi, dan di luar itu semua, ulama zaman sekarang dicitrakan seperti apa? Sebagai pengemis, peminta-minta. Mau bangun masjid, minta sodako. Mau ceramah, minta sunduknya. Mau bikin pesantren, bikin di YouTube cerita-cerita nangis, ini pesantren saya anak-anaknya cuma dikasih roiko. Oh, Muslimin sekarang itu harus dirombak total. Karena sekarang kaum muslimin kehilangan izahnya. Bahwa sekarang kaum muslimin begitu ketergantungan pada produk-produk dan hasil kebudayaan bangsa yang lain. Bahwa sekarang kaum muslimin tidak memberikan kontribusi apapun terhadap peradaban yang ada. Bahwa sekarang kaum muslimin tertinggal dalam kemanusiaan, dalam teknologi, dalam membangun peradaban dan sebagainya. Kita harus akui itu. Untuk apa? Agar kita paham apa yang harus kita perbaiki. Tapi alih-alih mencoba memperbaiki diri, yang terjadi adalah apa? Ketika saya menyuarakan bahwa kaum muslimin sekarang itu sedang dalam situasi terpuruk, orang-orang Islam tidak mau terima. Perkataan-perkataan saya justru dikatakan sebagai perkataan orang yang sinis, orang yang jahat, orang yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Begitu ceritanya. Dan karena itulah maka kaum muslimin sekarang itu benar-benar tidak maju. Karena apa? Salah satu penyakit yang harus digarisbawahi di antara kaum muslimin itu adalah bahwa mereka selalu menolak fakta. Mereka abai terhadap realitas. Ketika saya berikan fakta-fakta yang mengerikan, yang menjadi kenyataan hari ini, mereka tutup mata dan beralih pada cerita-cerita fantasi yang menyenangkan mereka. Kadang-kadang kalau misalkan diceritakan bahwa peradaban kita tertinggal, mereka akan mengatakan, kata siapa? 800 tahun yang lalu kaum muslimin begini, 1000 tahun yang lalu kaum muslimin begitu. Jadi mereka itu saking terpuruknya, mereka justru mencari pembelaan dari orang-orang yang sudah mati 800 tahun yang lalu. Kan begitu. Nah, inilah fenomena kaum muslimin sekarang. Dan ketika itu terus-terusan diabaikan, ketika itu terus-terusan menolak untuk diperbaiki, maka apa yang terjadi? Silahkan lihat realitasnya. Kaum muslimin sekarang tertinggal, kemudian populasi kaum muslimin terus-terusan turun dari tahun ke tahun di Indonesia secara persentase. Baraya silahkan cek datanya. Jumlah santri di Indonesia terus-terusan turun karena semakin banyak yang ilfil terhadap pesantren. Kemudian ustadz-ustadz dan ulama semakin banyak hatersnya di Indonesia dan semakin sedikit pendukungnya. Baraya cek lihat yang Jumatan pada tidur orang-orangnya. Baraya cek perempuan-perempuan kaum muslimin di tempat-tempat terbuka, di tempat umum, mereka lebih berani untuk menampilkan pakaiannya yang lebih terbuka. Baraya cek ada rumah-rumah yang dekat masjid, banyak yang dijualin tapi nggak laku-laku karena nggak banyak orang yang mau tinggal di dekat masjid. Baraya cek semuanya. Itu adalah fakta dan realitas kaum muslimin. Baraya cek itu sekarang partai-partai politik dari tahun ke tahun trennya terus-terusan turun kalau misalkan diakumulasikan. Karena semakin banyak yang tidak peduli pada syariat Islam, semakin banyak yang tidak peduli pada simbol-simbol Islam. Ini kan berbahaya, harus diperbaiki. Tapi boro-boro diperbaiki, perkataan saya terkait dengan upaya memperbaiki kaum muslimin justru dianggap sebagai penistaan dan penghinaan. Nah, tapi kalau misalkan Baraya masih mau untuk memperbaiki diri, bagaimana caranya agar kaum muslimin itu setidaknya menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, simak videonya sampai tuntas karena kita sekarang akan membahas akar dari masalah kaum muslimin sekarang, yaitu apa? Ulama. Ada 7 penyakit ulama di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, yang sampai sekarang itu justru membuat orang-orang muslim ilfil dengan agamanya sendiri. Apa itu? Yang pertama, itu adalah kalangan ulama itu adalah kalangan yang paling sering dan paling mudah untuk menuding dan menghakimi orang lain. Dan penghakiman mereka itu terkait pada urusan-urusan pribadi, pada urusan-urusan privat, bukan urusan-urusan yang luas gitu. Jadi, misalkan kemarin ada kontroversi Pak Deddy Mulyadi. Kontroversi Pak Deddy Mulyadi itu kan seharusnya terkait dengan kebijakannya, keputusan-keputusan publik dan sebagainya. Tapi kalau misalkan ada ulama macam Pak Habib Rizik atau Pak Alfian Tanjung yang semacam itu, kritik mereka itu tidak diarahkan pada hal-hal yang besar, tapi dikritik pada pribadinya. Dia musyrik atau enggak?
dia menjalankan ajaran agama Sunda Wiwitan atau tidak, itu yang menjadi fokus pikiran mereka itu gitu. Dan ketika misalkan Baraya ketemu sama ustadz-ustadz yang semacam itu, mereka juga akan menghakimi secara pribadi pada Baraya. Kapan nikah? Kenapa tuh nggak nikah-nikah? Kamu kan umurnya udah segini, udah cukup. Hah? Nggak punya persiapan, nggak punya penghasilan, udah nikah aja dulu karena dari situ nanti penghasilan ngikut gitu. Itu yang mengatakan seperti itu siapa? Ya orang-orang yang mengaku berdasarkan dalil agama. Jadi Baraya dihakimi. Kemudian apalagi misalkan Baraya yang kerja di bank itu dihakimi. Aduh, subhanallah, Anda itu bagaimana ceritanya ya? Anda menghidupi diri dan keluarga sendiri dengan uang haram. Emang kok tega sih kayak gitu? Jadi dihakimi juga. Kerjaan Baraya itu dihakimi. Pokoknya mah yang apa-apa yang berurusan dengan pribadi Baraya itu dihakimi. Tapi menyangkut masalah-masalah yang umum, yang besar, itu mereka itu biasanya bungkam. Ketika ada korupsi 1.000 triliun misalkan di Indonesia, apa yang pernah mereka komentari? Diam, mereka senyap. Kalau misalkan ada penyelewengan dana desa, penyelewengan dan apa, mereka bungkam, mereka diam. Ketika misalkan ada di Indonesia itu penyelundupan, sabu-sabu, narkoba dan sebagainya, mereka bungkam, mereka diam. Mereka itu balik lagi ke tema-tema yang sudah mereka ketahui dan sudah mereka sampaikan sebelum-sebelumnya dan diulang-ulang gitu. Urusannya adalah sabar, takwa. Bagaimana sabar dan takwa itu ya nggak tahu, pokoknya mah gitu aja. Nanti itu digunakan untuk menghakimi. Jangankan menghakimi orang-orang yang awam seperti kita. Sesama ulama tuh saling menghakimi satu sama lain. Itu sesat, hati-hati, jangan ke situ. Baraya pasti sering banget, template banget ngedengar kalau Ustadz ngomong tuh hati-hati. Hati-hati jangan ke situ, hati-hati jangan ke situ. Gitu aja terus-terusan. Ke siapa? Jangan ke pengajian ulama itu, jangan pengajian ulama itu, jangan ke sana, terus aja seperti itu. Mereka tuh mudah menghakimi, bahkan menganggap sesat, menganggap kafir orang lain, menganggap bahwa orang lain itu berbahaya dan sebagainya, dan harus diperangi dan seterusnya dan seterusnya. Ya nggak enak lah Baraya kalau misalkan dihakimi secara sepihak oleh pihak lain yang kemudian memberikan kepada kita bahwa dia liberal, bahwa dia kafir, bahwa dia musyrik, dia ikut orientalis dan sebagainya, dihakimi sepihak, tapi hanya urusan-urusan pribadi saja. Ketika kemaksiatan yang terjadi merajalela ada di depan mata, mereka bungkam. Iya kan? Iya, ya itulah. Makanya kaum muslimin itu jadi ilfil sama ulamanya sendiri. Dan itu baru kebiasaan nomor 1. Kebiasaan nomor 2 apa? Kebiasaan nomor 2 itu ironi, yaitu apa? Mereka sering menganggap remeh dan mengomentari jelek terhadap ilmu-ilmu pengetahuan modern sambil mereka menganggap bahwa ilmunya itu adalah yang paling tinggi. Padahal sebaliknya ilmu mereka itu banyak yang gak bermanfaat ke Baraya. Kalau misalkan Baraya mau jujur, ilmu mereka itu banyak yang gak bermanfaat. Jadi mereka ngomentari, ngapain belajar matematika, gak dibawa ke akhirat? Ngapain belajar fisika? Emang nanti sama Allah dihisab itu ilmu itu? Ya mereka tuh meremehkan sedemikian rupa terkait dengan ilmu-ilmu yang mereka sebut sebagai ilmu duniawi. Tetapi terhadap ilmu yang mereka kuasai, wah mereka itu benar-benar jumawa. Padahal ilmu mereka itu ya seputar lisan saja, ya seperti dalil Nabi itu mengatakan kaum muslim itu di akhir zaman hanya di lisan saja kalau ngomong tuh. Jadi ya ngomong ayat, dalilnya misalkan harus membantu fakir miskin. Terus gimana caranya? Kan caranya itu harus pakai ilmu ekonomi. Nah, tapi mereka abaikan ilmu ekonomi itu ilmu duniawi gitu. Bahwa misalkan kaum muslimin itu harus tidak boleh berpecah belah. Bagaimana cara tidak berpecah belah? Ya belajar ilmu sosiologi, tapi ilmu sosiologi ilmu duniawi gitu kan dan sebagainya. Nah, jadi mereka itu meremehkan ilmu-ilmu yang lain, mentertawakan ilmu-ilmu yang lain sambil mereka juga sebenarnya apa ya kontribusi mereka terhadap dunia? Apakah mereka mampu membangun sebuah peradaban yang besar? Apakah mereka misalkan bikin jembatan gratis untuk masyarakat? Apakah mereka bikin pesawat, helikopter, bikin mobil, kapal pesiar? Tidak, mereka hanya menceritakan tentang sesuatu yang gaib, kemudian mereka mengklaim bahwa itu adalah perkataan dari Tuhan gitu. Padahal interpretasi mereka sendiri, pilihan mereka sendiri gitu. Makanya kebiasaan mereka untuk mensakralkan pikiran sendiri itu membuat mereka itu berpecah belah. Kemarin misalkan ada orang-orang Wahabi mengatakan apapun yang terjadi, pemimpin itu harus dihormati, tidak boleh diikuti. Itu menurut Islam. Kata orang Muhammadiyah, ya boleh dikritik, pemimpin itu boleh dikritik, bagaimanapun ya kita harus lawan kezoliman itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Dua-duanya itu adalah tafsiran mereka terhadap agama, tapi mereka menganggap bahwa tafsiran itu sakral, walaupun hasil olah pikir mereka sendiri gitu. Hanya gara-gara bersumber dari dalil yang kemudian mereka olah dengan pikiran mereka sendiri, mereka mengira bahwa itu adalah dalil dari Tuhan langsung gitu. Ya gitu kan. Dan akhirnya mereka berantem satu sama lain gitu. Dan ya
Iya, manfaatnya apa? Jadi maksud saya gini nih Baraya, kalau misalkan manfaat dari ulama itu katakanlah adalah memperbaiki moral dan etika dan sebagainya, wilayah-wilayah yang paling banyak ulamanya itu adalah wilayah-wilayah yang kriminalitasnya paling banyak, paling tinggi. Baraya nggak percaya silakan cek. Kita misalkan jalan-jalan yang agak jauh ke Belanda gitu. Di Belanda itu tidak ada kriminalitas atau hampir tidak ada kriminalitas, sedemikian sehingga penjara kosong dan mereka terpaksa harus impor narapidana dari luar negeri hanya agar penjaranya ada penghuninya. Tetapi di antara sedikit kriminalitas, Baraya cek di Belanda, kriminalitas paling tinggi itu adalah di circle-nya para ulama, ulama muslim. Mau ngecek? Silahkan. Nah, begitupun di negara-negara yang lain gitu. Makanya di Eropa itu sekarang Islamofobia menjadi semakin lama semakin banyak ya. Di antaranya adalah mereka menerima, orang-orang Eropa itu menerima imigran dan imigran itu bikin masalah. Ya faktornya tentu saja bukan hanya agama gitu ya. Tapi karena latar belakang secara individu, kemudian kebudayaan dan sebagainya. Iya, tapi balik lagi, kalau memang ulama-ulama itu memang bermanfaat, berfaedah, ya seharusnya mereka itu bisa menekan angka kriminalitas. Tetapi kan kita tidak melihat data statistik itu. Justru kriminalitas menjadi sangat tinggi kalau misalkan ada di sekitar ulama itu. Nah, kalau misalkan Baraya tidak percaya dengan ini, ya silakan marah-marah, ya silakan. Tapi balik lagi, alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita benar-benar memperbaiki diri. Karena kalau tidak, itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa kaum muslimin dan ulama dewasa ini banyak ditinggalkan, banyak dibenci. Karena mereka itu meremehkan ilmu-ilmu yang lain, meremehkan pekerjaan yang lain, sambil kemudian mengagung-agungkan apa yang mereka ketahui dan menganggap itu adalah sesuatu yang sakral. Terus alasan ketiga yang membuat kaum muslimin itu banyak yang ilfil dan akhirnya menjauhi para ulama, diantaranya apa? Ulama-ulama itu, atau ulama dalam tanda kutip ya, setiap saya ngomong kata ulama itu pasti tanda kutip gitu ya. Ulama-ulama yang dimaksud itu adalah ulama-ulama yang tukang morotin jamaah, tapi gak pernah ngasih sesuatu gitu. Jadi ketika mereka misalkan menghakimi pegawai bank itu haram, ini itu haram, ini itu haram. Apa solusinya? Ya enggak, cuma nasihat aja udah titik sampai di situ. Gitu. Apakah mereka memberikan kontribusi misalkan minjemin duit juga enggak. Dan kalau misalkan Baraya ngecek, lihat YouTube sekarang. YouTube Short misalkan. Iklan paling banyak di situ itu adalah iklan pesantren atau ustadz atau ulama minta bantuan untuk bikin pesantren, untuk santri-santrinya, untuk bangunan begini dan begitu dan sebagainya. Bahkan banyak itu ulama-ulama yang sangat besar, yang sangat tenar, yang pengikutnya banyak di Indonesia, masang iklan YouTube hanya untuk ngemis minta derma gitu. Ya kenapa? Ya karena mereka nggak menguasai ilmu ekonomi yang mereka anggap itu sebagai ilmu yang sepele. Tapi giliran yang seperti ini mereka akhirnya kocar-kacir, akhirnya minta-minta. Kalau misalkan Baraya lihat di jalan-jalan masih banyak yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan pesantren, tapi minta-minta duit kemana-mana. Kan seperti itu. Nah itu tuh sesuatu yang harus diperbaiki. Tetapi alih-alih memperbaiki diri, kalau misalkan saya ngomong fakta seperti ini, mereka malah marah-marah. Ya kan? Ya, kayak gitulah. Balik lagi Baraya. Ulama-ulama yang dimaksud itu memang suka morotin, apalagi yang levelnya Habib-Habib itu di pengajiannya itu dia minta. Bos baju, bos baju, bos baju mesti dapat bos baju itu. Ini orang-orang yang punya berkah mesti dikasih tahu. Ente mau kasih berapa ya? 50 juta, 25 juta. 25 Bib. Selamat. Fatihah. Mudah-mudahan bajunya laku deh. Berdiri. Tuh lihat. Siapkah Anda membeli baju yang bernama baju Superman? Pokoknya nanti hubungin Ustadz Jenar. Ustadz Afwan, Sukron. Nah, alhamdulillah 200 juta. Dan mereka itu ya, kalau misalkan bikin pengajian, mereka minta sumbangan. Kalau mereka mau bikin pesantren, mereka minta sumbangan. Kalau mereka mau bangun masjid, mereka minta sumbangan. Minta aja terus, minta sumbangan. Adakah di antara mereka tuh yang memberi gitu? Saya ingat bahwa ulama-ulama zaman dulu, katakanlah misalkan Imam Abu Hanifah itu kaya raya luar biasa. Ketika dia punya kecukupan uang, ya semua muridnya digratiskan, bahkan semua muridnya itu dikasih beasiswa sama dia. Dia ngasih, nggak minta, dia ngasih. Begitupun dengan Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal itu sebaliknya, dia gak punya duit, dia miskin harta. Saking miskinnya kerjaannya itu adalah kuli bangunan. Level ulama tapi mau kerja jadi kuli bangunan. Saking tidak mau minta sedekahnya. Sedangkan ulama-ulama zaman sekarang dikit-dikit minta. Kalau bikin pesantren, bikin yayasan pendidikan, mobilnya mewah, gagah, apa hasil minta sedekah dari orang lain. Minta. Itu yang ngomong kayak gitu tuh mengatasnamakan ulama.
Dan itu bahkan di-share di mana-mana. Jadi mempermalukan kaum muslimin di depan orang-orang non-muslim itu, mereka tuh bangga biasa aja gitu. Itu yang membuat orang-orang Islam itu jadi banyak yang ilfil sama para ulamanya sendiri. Kemudian yang nomor 4 itu adalah mereka tuh suka bikin double standard gitu. Jadi kalau misalkan orang lain maksiat, mereka tuh yang paling rajin untuk nasihatin, marah-marah, mengkritik, bahkan menghujat. Tapi giliran mereka melakukan hal yang sama, mereka justru marah-marah kalau misalkan dikritik gitu. Iya kan? Ya misalkan gini lah, kemarin-kemarin itu ada gus-gusan di Jawa Tengah itu. Dan Habib itu ya. Jadi kalau mereka ngadain sholawatan itu pakai lampu disco, kemudian suaranya jeduk-jeduk gitu ya, kemudian ada jogetnya segala rupa. Ya persis sama kayak dugem tapi sholawatan. Dan ketika kita kritik itu, kita yang dianggap, kamu ngajinya kurang jauh, kamu Wahabiyah, kamu nggak ngerti apa-apa soal dakwah, ya gitu. Jadi ketika mereka misalkan melakukan kemaksiatan, melakukan hal yang aneh-aneh, mereka justru malah menuding orang lain itulah yang salah. Ketika mereka misalkan melakukan pencabulan, kan banyak pesantren-pesantren yang cabul, pesantren-pesantren yang banyak kemaksiatan di sana. Tapi kalau misalkan kita kritik mereka, kita yang dianggapnya salah, kita yang dianggapnya ngajinya kurang jauh, kita yang dianggapnya tidak beragama dengan sangat baik. Begitu kan? Atau misalkan kasus yang kemarin, kasus orang-orang Garut. Jadi pas puasa kemarin itu ada warung nasi yang buka dan akhirnya di situ ada yang makan, digerebek juga, lalu sambil marah-marah ada yang disiram. Jadi yang makan di bulan puasa itu disiram pakai teh gitu ya, ada yang digebrak meja, digulingin mejanya dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah kenapa mereka marah-marah terhadap orang yang batal puasa, sedangkan diri mereka sendiri pun batal puasanya. Jadi mereka marah karena orang lain puasanya batal, sedangkan dirinya pun sendiri adalah batal puasanya. Kan kalau marah-marah sambil ngajak orang berantem itu kan batal puasanya. Tapi mereka lakukan itu gitu. Dan itu hal yang umum, hal yang lumrah untuk mereka lakukan gitu. Mereka tuh biasa menghakimi orang lain gitu. Dan setelah itu mereka malah playing victim. Please lah, jangan ganggu kami, jangan ganggu ibadah kami. Ya kalau misalkan mereka tidak mau ada orang yang makan di bulan puasa, ya mereka jangan nyari-nyari. Ini mah nyari-nyari tuh ketahuan terus digerebek. Ya mereka nyari kok. Ya kalau nggak usah nyari-nyari kalau misalkan kalau mau gitu kan. Mereka ingin dihargai lah, ingin dihormati ya. Hanya orang-orang yang tidak berharga, hanya orang-orang yang tidak terhormat yang mencari penghargaan dan kehormatan dari pihak lain. Itu adalah poin ke-4. Poin kelima, ini videonya bakal panjang tapi nggak apa-apa lah. Poin kelima, kenapa kaum muslimin itu ilfil banget sama ulama-ulama, itu adalah karena mereka itu sekarang tidak berdakwah. Kan salah satu kewajiban dari ulama itu adalah dakwah. Dakwah itu artinya apa? Menyeru kepada kebaikan. Nah, mereka tuh nggak mau menyeru kepada kebaikan. Mereka itu nggak mau apruk-aprukan, asruk-asrukan, masuk ke hutan belantara, nyari penduduk pedalaman, kemudian mengajarkan kepada mereka soal kebaikan, soal cinta kasih. Mereka nggak mau ngajarin itu. Mereka nggak mau datang, kemudian bawa bekal sendiri, duit sendiri untuk ke satu tempat, kemudian mengajarkan kebaikan. Itu enggak. Yang mereka lakukan adalah mendaftar, menjadwal kapan saya diundang dan di mana saya diundang, kemudian dicocokkan dengan tarifnya. Jadi ulama-ulama yang macam itu kita hanya bisa melihat dakwah mereka itu di masjid, di tempat di mana mereka diundang. Coba Baraya tandain silahkan. Ulama-ulama yang kita kenal sekarang kebanyakan itu adalah ulama-ulama yang kita dengar ceramahnya itu di tempat pengajian, di masjid. Ada nggak di antara mereka yang benar-benar menyeru masuk ke lingkungan orang-orang yang memang seharusnya, ke lingkungan yang membutuhkan? Ya tidak. Jadi mereka tuh bukan menyeru, mereka tuh diseru. Diseru, Pak, ini tarifnya segini, boleh nggak? Oke, saya nanti datang tanggal sekian, kan gitu. Nah, itulah masalahnya Baraya. Jadi ya balik lagi ya, bisnis lagi, duit lagi. Kemudian keenam penyakit dari ulama-ulama itu adalah mereka tuh mengajarkan intoleransi. Jadi kalau misalkan ngelihat orang dengan tradisi yang lain, itu mereka tuh marah-marah, mereka tuh akan menghakimi. Kalau misalkan ngikut ini, wah ini musyrik, ini salah, ini kafir. Bukan hanya terhadap orang-orang yang berbeda, terhadap orang yang KTP-nya muslim, terhadap ulama yang lain juga mereka tuh benar-benar intoleran. Jadi mereka tuh tidak kuat terhadap apa yang menjadi perbedaan di Indonesia gitu.
Jadi kalau misalkan ada di antara kaum muslimin itu yang satu berpandangan A, yang satu berpandangan B, udah pasti itu mah sesat-sesatan, tuding-tudingan gitu sama lain gitu. Ya kan begitu. Jadi mereka tuh benar-benar intoleran. Tapi kan yang intoleran cuman Wahabi. Enggak, baraya yang NU juga banyak. Banyak di antara orang-orang NU kayak sekarang misalkan Habib Rizik berantem ngajak perang sama Gus Pleret atau siapa gitu yang kayak gitu. Itu jadi mereka itu bisa koar-koar ketika misalkan korupsi terjadi mereka bungkam, ketika ada pagar laut mereka bungkam dan sebagainya mereka senyap. Tapi kalau misalkan golongan mereka sendiri yang dituding, yang difitnah, yang dijelekin, mereka asobiahnya luar biasa, habis-habisan. Ya itulah yang terjadi. Jadi mereka tuh intoleran terhadap perbedaan tuh gak mau mereka nerima tuh gitu. Ya padahal kalau misalkan kita membiarkan orang lain melakukan apa yang dia mau, ya nggak apa-apa, kenapa juga gitu kan. Lihat sekarang, orang-orang Kristen mau bangun gereja, nggak boleh. Ya udah, kalau nggak boleh bangun gereja, ya kami tetap harus melaksanakan ibadah di rumah si Anu gitu. Digerebek juga katanya, kenapa ini ibadahnya di rumah ini, kan harusnya diperuntukkan. Ya maunya gimana, mau bangun gereja nggak boleh, kemudian di rumah juga akhirnya juga nggak boleh juga. Terus maunya apa gitu. Tapi itulah yang terjadi di antara kaum muslimin. Nah, itu sebenarnya adalah alasan kenapa kaum muslimin itu akhirnya ilfil sama ulama-ulamanya. Karena gampang sekali mereka itu menggerebek dan menganggap yang lain itu salah, sesat, kafir, dan lain sebagainya gitu. Dan kemudian alasan yang ketujuh kenapa kaum muslimin itu ilfil kepada ulama-ulamanya, mereka itu mengajarkan agar kita tuh tetap bodoh gitu. Jadi kalau misalkan ikut santri itu mereka tuh diajarkan supaya tunduk patuh, dengar diam dari ustadznya ngomong. Kalau ustadznya tidak boleh dikritik, kalau mengkritik harus dengan sopan santun luar biasa dan sebagainya. Sumber buku mereka itu dari mana? Bukan dari Quran, bukan dari Sunnah, tapi dari ulama-ulama abad pertengahan gitu. Dan mereka ngikut aja seperti itu gitu, dan mereka anggap itu adalah sesuatu yang baik. Suntangan bolak-balik berlebihan, cium kaki berlebihan, sujud di depan gurunya, minta foto untuk dapat keberkahan dan sebagainya. Ya mereka banyak yang melakukan hal-hal yang semacam itu gitu. Nah, itu dipelihara, kebodohan itu dipelihara, karena kalau misalkan bodoh ya mereka bisa tetap dibohongin terus-terusan. Kayak sekarang misalkan ada travel umroh gitu. Banyak di antara ulama-ulama itu yang karena bisnis umroh jadi mereka sampai mengeluarkan fatwa. Udah daripada nungguan haji lama, mendingan umroh aja dulu, mendingan umroh aja dulu. Banyak yang ngomong gitu, sebenarnya itu kan bisnis aja karena mereka punya travel umroh gitu. Ya kan sebenarnya dalam Islam itu yang wajib itu justru adalah hajinya. Baru nanti belakangan umrohnya sebagai sesuatu yang sunnah. Tapi dalam pikiran mereka itu dibalik. Nanti alasannya karena nanti ininya lama, alasannya apa, tapi nanti ikut umroh ya sama saya dan sebagainya gitu. Jadi masyarakat itu dibiarkan bodoh agar mereka misalkan gampang dikibulin soal sendal Nabi, ini air liur Nabi, sampai orang-orang bodoh itu nangis-nangis kayak gitu. Ya orang-orang bodoh itu tetap beriman dan mereka menunjukkan keimanan yang kuat, tetapi alih-alih itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang konstruktif, ulama-ulama itu justru malah memanfaatkan untuk mendapatkan cuan yang lebih besar. Sampai-sampai ada salah satu habaib yang memberikan narasi perang, ingin menumpahkan darah sampai mengucapkan asah golok kalian, pedang kalian. Kita siap untuk berperang. Dan itu yang mengucapkan Al-Imamul Akbar, yaitu Habib Rizik Syihab. Saya di sini ingin ngobrol-ngobrol dengan Kang Guru Gembul, yang dimana kemarin juga sebagai pemerhati pemerhati tentang Nasabah Alawi dan keberpihakan beliau atau ketidakberpihakan beliau. Sekarang saya ingin tanya kepada Akang, bagaimana pendapat Akang mengenai narasi Habib Rizik Syihab? Jangan khawatir dan jangan menganggap ini adalah sesuatu yang besar. Karena Pak Habib Rizik sampai sebatas ini cuma omon-omon saja. Cuma omon-omon saja? Iya, karena sebenarnya beliau itu sudah dilumpuhkan, sudah dihancurkan, kaki dan tangannya sudah diputus, sudah sejak lama. Jadi misalkan waktu Kang Heri Pras tahu kasus perjalanan Pak Habib Rizik itu, setelah FPI dibubarkan atau tak jauh setelah itu, maka Munarman itu dimasukkan ke dalam penjara. Tahu. Itu sebenarnya ada bau-bau konspirasi, tetapi maksudnya kalau saya adalah anggota BIN, saya adalah bagian dari pemerintah untuk mengamankan negara, maka yang harusnya dibungkam itu sebenarnya bukan Pak Habib Riziknya, tapi orang-orang di sekelilingnya, diantaranya adalah Pak Munarman. Nah, setelah Pak Munarmannya dihentikan, Pak Habib Rizik itu nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa lagi, cuman bisa teriak-teriak, ayo kumpulkan, ayo asah golok, ayo kita perang, ayo kita apa. Nggak akan ada impact-nya. Udah selesai. Hanya sekedar bualan.
Iya, ya karena beliau itu gak punya kekuatan apapun sebenarnya. Dulu kuat itu karena ada tokoh-tokoh di sekelilingnya, ada backupan dari militer, beliau sangat kuat. Kan FPI didirikan sama jenderal-jenderal kan? Awalnya. Iya, awalnya didirikan Oke. sama jenderal-jenderal untuk mengamankan Orde Baru kan awalnya, kemudian memberontak, akhirnya begini dan begitu. Ada begitu banyak cerita, tapi pendeknya adalah sekarang Habib Rizik mau kayak gimana pun berteriak-teriaknya itu sudah tidak akan lagi memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat. Beliau bisa aja berteriak-teriak dan mendapatkan takbir dari ratusan orang, tapi di luar sana sudah tidak akan ada apa-apa lagi. Meskipun kemarin ada tanggapan dari, kalau tidak salah, Laskar Sakera dari Madura yang Iya. mengaku sebagai Muhyiddin, katanya dia punya masa juga yang banyak ingin menyerbu atau memburu seorang Gus Fuad Pleret. Nah, itu bagaimana menurut Akang? Apakah masih kurang bukti gitu? Kalau Habib Rizik Syihab masih banyak yang ngikuti. Masih banyak yang ngikutin, cuman waktu kemarin Hari Ahok Nasional, Ahok Nasional. ya kan Pak Habib Rizik itu punya acara tahunan Hari Ahok Nasional setiap Desember. 212. Itu kan diperingati terus-terusan kan setiap tahun. Nah itu kemarin itu nggak sampai 1.000 orang kan yang hadirnya. Ya sudah segitu saja kekuatannya, sudah lemah. Jadi saya mohon maaf Pak Habib Rizik. Iya. Saya justru malah ingin bersimpati kepada Pak Habib Rizik. Jadi Pak Habib itu adalah orang yang sejak awal memang bikin pecah belah masyarakat. Di pemilu bikin pecah belah. Ya bukan satu-satunya, Pak Habib Rizik bukan satu-satunya, tapi salah satu di antara orang yang mecah belah itu. Siap. Bikin pecah belah, kemudian antar NU pecah belah juga beliau yang memicunya kan. Orang-orang NU awalnya itu ya biasa-biasa aja, setelah berkoar-koar, berantem antara FPI dengan Banser misalkan, dan kemudian kelanjutan sekarang NU menjadi pecah antara yang Muhyiddin dan lain sebagainya. Itu juga sebenarnya adalah dari Pak Habib. Kemudian antara orang yang pro, misalkan ya, saya mohon maaf, antara orang-orang yang liberal dengan orang-orang yang fundamental, antara orang itu semuanya pecah belah tuh gara-gara Pak Habib. Jadi Pak Habib sudah tidak lagi memiliki kekuasaan, sudah tidak lagi memiliki kekuatan, dan justru malah sekarang itu ada di posisi yang sangat-sangat bawah. Mungkin gara-gara mubahalahnya itu. Iya, beliau pernah mubahalah ya pada waktu Mubahalah itu sampai 2 kali atau 3 kali. Salah satunya salah satunya adalah kepada Gus Dur. Gus Dur sekarang sudah meninggal dalam kondisi yang aman, damai, tentram, dan sampai sekarang tidak ada aib buruk yang menteror karisma beliau gitu ya. Ya betapapun pemikirannya, tapi nggak ada cerita-cerita yang ini. Nah, jadi kalau misalkan ada mubahalah antara kamu yang dilaknat atau saya yang dilaknat sampai mati atau ketika mati, Gus Durnya sudah meninggal. Sudah meninggal, betul. Dan tidak ada laknat nampaknya. Iya. Ya, jadi seharusnya Pak Habib yang harus berhati-hati dan lebih banyak taubat, mendingan menarik diri dari dunia publik dan kemudian fokus pada amalan sendiri saja daripada terus-terusan memprovokasi masyarakat untuk perang, asah golok, sembelih, nih leher saya, kapan saya ditembak dan sebagainya yang seperti itu. Sudahlah Pak Habib, hentikan itu semua, kembali saja ke kehidupan yang normal, kehidupan yang baik-baik saja. Karena mau memprovokasi seperti apapun itu hanya akan menambah riak, kemarahan, dan lain-lain, tapi tidak menghasilkan apapun. Bahkan ketika Pak Habib itu menceritakan atau berpidato yang berapi-api itu di kanalnya sendiri pun lebih banyak hujatan dan caci maki kepada Pak Habib Rizik daripada kepada orang yang menjadi lawannya. Itu terbukti di kolom komentar beliau sendiri ya. Di kolom komentar itu kan, kolom komentar itu isinya adalah orang yang mensubscribe, awalnya itu adalah yang mensubscribe itu. Banyak kok makanya saya bertemu dengan beberapa petinggi NU. Para petinggi NU itu sudah mengatakan bahwa Habaib dan secara khusus Pak Habib Rizik itu sudah relatif tidak memiliki kekuatan di dalam tubuh NU. Kalaupun ada beberapa di antara mereka yang masih memiliki kekuatan, itu adalah orang-orang yang tidak memperkenalkan dirinya sebagai Habaib atau tidak menggunakan nama itu untuk mendapatkan pengaruh. Kayak misalkan Pak Quraisy Shihab gitu. Di kalangan NU masih sangat dihormati, masih sangat dihargai, tapi nggak ngaku Habaib dan tidak menganggap bahwa itu sebagai. Nah, sedangkan Pak Habib Rizik itu sebaliknya kan, sedikit-sedikit
saya tuh ulama, kami tuh ulama. Jadi ketika bikin gerakan, gerakan pendukung ulama dan aktivis. Nah, beliau sendiri ulama dan aktivisnya gitu kan. Ijma ulama ini ya. Istimewa ulama gitu Ijma yang. ulama. Jadi beliau itu termasuk orang yang menghabibkan diri, Ya. mengimamkan diri, Mengulamakan diri. mengulamakan diri dan lain sebagainya. Nah, Pak Habib, sudahlah berhenti yang seperti itu. Sekarang zamannya sudah berbeda, zamannya sudah lain. Jangan terus-terusan memprovokasi orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang justru malah mempermalukan diri sendiri. Iya. Tapi buktinya nih, Kang Guru Gembul, yang dimana ketika kemarin ini yang angkat bicara ternyata bukan cuma Habib, tapi ada juga orang yang katanya mengaku kiai, tapi masih muhabbah kepada Habib. Dan itu juga memberikan kecaman yang sama kepada golongan yang dimonyet-monyetkan kemarin itu. Nah itu menurut Akang gimana? Apakah memang benar masih ada kiai yang begitu ke Habib? Saya dalam hal ini nggak membela Gus Pleret ya. Saya juga. Jadi bahwa beliau misalkan mengatakan orang lain itu monyet, Monyet, gitu, misalkan atau mengatasnamakan pakai dalil kan, Pakai dalil, gitu, pakai dalil dan sebagainya. Ya saya nggak ikutan pada hal yang seperti itu, tapi karena dalam hal ini konteksnya adalah terkait dengan Pak Habib Rizik. Iya. Iya, udah padam lah ininya sudah karismanya. Ibarat harimau tuh taringnya sudah nggak ada. Taringnya sudah nggak ada, kaki tangannya itu sudah patah. Jadi cuman ya buat minum aja dan ya seperti itu sajalah. Nunggu orang yang mau memberinya makan, nunggu orang yang mau memeliharanya. Menunggu untuk memberinya makan dan melihara ini konteksnya bagaimana, Kang? Pak Habib Rizik itu masih dibutuhkan oleh kelompok kecil, oleh segelintir orang, segelintir politisi masih dibutuhkan. Dibutuhkan dalam rangka apa itu? Ya, misalkan ya untuk iklan, untuk endorse umroh, ya siapa yang ada punya perusahaan travel umroh, nah diiklankan sama Pak Habib Rizik yang seperti itulah, atau sarung, peci, minyak apa itu, minyak nyong-nyong. Kalau kata Pak Mahfud MD kan minyak nyong-nyong. Iya, minyak nyong-nyong. Para Habib dulu kan bukan seperti sekarang, Iya. mewah-mewahan, naik Mercy, naik BMW. Dulu jualan minyak nyong-nyong katanya. Jadi Pak ini saya ingin menggarisbawahi hal yang sangat penting dan urgen, tapi bukan terkait dengan Pak Habib Rizik secara khusus. Oke. Jadi ceritanya gini, sekarang di Indonesia ada gerakan menjauhi ulama. Gerakan menjauhi ulama itu terlihat dari mana? Misalkan perempuan-perempuan semakin kesini tuh semakin terbuka pakaiannya dan berani dan terlihat. Bahkan orang yang pakai jilbab pun, iya, seperti tidak pakai jilbab. Betul, sekarang itu menjadi lebih ramai. Jadi di tempat-tempat umum itu mereka lebih berani. Karena apa? Karena gini, dalam Islam jilbab itu dijadikan sebagai simbol utama. Siap. Jadi ketika misalkan ada Aceh mau menerapkan syariat Islam, maka mereka tidak memulai dari pemberantasan korupsi, mereka tidak memulai dari kebersihan, mereka tidak memulai dari amanah yang harus ditunaikan, tidak. Mereka memulainya dari perempuan harus pakai hijab. Maka hijab itu harus menjadi parameter untuk bisa menilai sampai sejauh mana kepedulian masyarakat terhadap syariah. Jadi kalau misalkan semakin banyak perempuan yang lepas hijab atau bahkan lebih buruk lagi berpenampilan sangat terbuka di tempat-tempat umum, maka ini sebenarnya adalah ekspresi dari keinginan mereka untuk menjauhi ajaran agama Islam. Kalau misalkan kita lihat di medsos, Islam itu adalah yang paling dihujat di antara orang-orang free thinker, orang-orang filosof, orang-orang apa, Islam itu paling dihujat. Nah, kenapa seperti itu? Salah satu hal yang paling pentingnya itu adalah karena Pak Habib Rizik itu mengaku sebagai ulama, dan Pak Habib Rizik itu kemudian mencitrakan kepada masyarakat secara umum bahwa ulama itu mudah menghakimi. Mudah memisah kelompok saya berarti muslim, kami umat Islam. Jadi kalau menentang dia tuh dianggapnya bukan umat Islam. Kan bahasanya itu selalu seperti itu. Ya. Kami umat Islam, seluruh kaum muslimin, ayo bersatu di bawah. Nah, di bawah. Komando saya. Komando saya gitu. Nah, jadi menghakimi, kemudian marah-marah, ujaran kebenciannya pekat gitu kan, kesana kesini, bicaranya kasar. Nah, jadi ulama sekarang dicitrakannya sebagai orang yang marah-marah, yang mudah menghakimi, dan di luar itu semua, ulama zaman sekarang dicitrakan seperti apa? Sebagai pengemis, peminta-minta.
Mau bangun masjid, minta sodako. Mau ceramah, minta sunduknya. Mau bikin pesantren, bikin di YouTube cerita-cerita nangis, ini pesantren saya anak-anaknya cuma dikasih roiko. Oh, Iya kan? yang Ini Quran, mushaf yang rusak itu mereka malah pamerkan hanya untuk mendapatkan belas kasihan. ya betul. Itu kan betapa nistanya kaum muslimin, mushaf Al-Quran sengaja diperlihatkan kerusakannya untuk ngemis. Iya. Dan itu dimulai dari mana? Ya golongan habaib. Golongan habaib itu kalau misalkan ini kan minta sedekahnya ini 50 juta, ini berapa? 100 juta. 100 juta minta seperti itu. Air dikasih doa, air 5.000 perak dikasih doa jadi 10.000, 50.000, 100.000. Sekarang muncul juga air ruqyah karena sudah didoakan sama anak pesantren. Pak Habib itu adalah pionir dari gerakan ulama-ulama yang menyimpang seperti itu. Dan sekarang citra ulama menjadi buruk di mana-mana. Gara-gara mereka itu. Iya, gara-gara. Coba kalau misalkan di zaman dulu tuh kita nggak menemukan ada Kiai Haji Zainuddin MZ misalkan punya hater. Jual air berkah. Nggak jualan air berkah dan nggak ada hatersnya. Bersatu umat dalam satu kesatuan itu. Yes. Sekarang setiap ulama punya jamaahnya, satu sama lain menghujat satu sama lain menghakimi dan sebagainya. Sekali lagi Pak Habib Rizik itu bukan orang pertama dan bukan satu-satunya. Tapi kita sepakat bahwa Habib Rizik itu membawa citra ulama yang seperti itu. Yang bikin pesantren aja pakai tanah orang lain. Nanti minta sedekah sama orang lain. Yang kabarnya mau digusur itu. Yang kabarnya mau digusur. Ya memang harusnya digusur karena itu bukan tanah beliau gitu kan. Memang ada buktinya ya? Ya mereka sendiri mengakui bahwa itu adalah tanah yang bukan milik mereka gitu. Mereka belinya dari orang-orang orang yang seperti itu. Nah, jadi please lah citrakan ulama itu adalah ulama yang bukan minta sedekah tapi memberi, bukan marah-marah tapi memberikan pengayoman, bukannya memprovokasi orang untuk perang, untuk gorok, untuk menumpahkan darah dan sebagainya. Itu Pak Habib Rizik kalau mau lihat itu orang-orang Kristen radikal, orang Hindu radikal, orang Buddha radikal, orang ateis radikal, semuanya bersatu padu ngehujat Islam. Dan bagaimana cara menghujat Islam? Kutipan-kutipan Habib Rizik itu ditampilkan untuk menghancurkan citra dari orang-orang Islam. Nah, dengan sebegitu besarnya dosa Pak Habib Rizik, saya mohon maaf ya, saya harus menggunakan istilah ini. Dengan begitu besarnya, udah memecah belah di antara kaum muslimin, sampai NU pun pecah belah, antara pemerintah pecah belah dan sebagainya, bikin istimewa atas nama ulama padahal untuk kepentingan politik, kemudian membuat Islam itu dipermalukan, kemudian dia minta sedekah dan lain sebagainya, menghakimi orang dan sebagainya. Stoplah, udah cukup lah, kok malah kalau misalkan sudah diredakan sama Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya sudah dilemahkan, ya sudahlah tuh, mendingan anggap itu sebagai teguran. Ya anggap itu sebagai teguran, ya udah selesai gitu. Ini tapi masih koar-koar lagi, masih ngajak orang lain untuk ini. Coba Pak Habib Rizik dalam pidatonya yang kemarin terkenal itu, yang viral itu. Beliau sendiri ngaku misalkan ketika bangsa dan negara ini chaos, beliau diam. Ketika kaum muslimin itu sekarang dimiskinkan, beliau diam. Tapi ketika golongan Ba'alawinya yang diserang, beliau langsung nantang perang. Ini kan udah kategori asobiyah. Asobiyah itu adalah salah satu dosa paling besar, di mana dia marah karena golongan, dia benci dan mencintai karena golongan. Seharusnya kan karena kebenaran, karena agama. Jadi saya akan marah, saya akan mengkritik, saya akan habis-habisan melawan ketika agama saya dilawan. Tapi kalau misalkan agama saya dibaikin, ya sudah biasa aja. Nah ini Pak Habib Rizik kebalik. Ketika Islam dipermalukan dan bla 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 bla, diam. Pas bagian ada golongan dari Ba'alawi yang diserang, dimonyet-monyetin, marahnya luar biasa. Ini asobiyah, ini sudah fokus pada. Padahal kan, saya potong dulu ya. Padahal golongan dia sendiri bukan cuma memonyet-monyetkan. Sampai kiai dikatakan kotoran. Iya betul. Telapak kaki Habib yang hina, yang mabuk, berzina, berjudi dan lain sebagainya, lebih mulia kakinya daripada kepala kiai. Itu kan sudah penghinaan, tapi dia diem. Tapi ketika ada satu kalimat saja yang mengatakanmu, marahnya luar biasa. Ngajak seluruh umat Islam harus ikut komando perang.
Dan yang mengatakan ngomong kasar itu dari golongan mereka sendiri juga banyak. Ya, Pak Habib Bahar itu kan sering wow. sekali. Woi monyet, hai babi. Kiai monyet, kiai babi, kera bersorban. Iya. Aduh, ya. Jadi ketika golongannya melakukan, bahkan Pak Habib Rizik juga sering seperti itu kan. Iya. Kepada Pak Presiden, saya tuh kritikus terhadap Pak Jokowi, tapi saya nggak pernah akan ngomong. Memanggil beliau dengan sebutan binatang. Iya, enggak. Bahkan saya nggak nyebut Mulyono gitu. Ya enggak. Hal-hal yang kita bisa mengkritik dengan etis kan, kita bisa berjuang dengan etisnya. Kalau misalkan tidak bisa, tapi ini ada penjelasan psikologis Kang. Jadi gini nih, orang cerdas itu orang yang bisa menyakiti orang lain hanya bahkan dengan bahasa yang santun sekalipun. Karena otaknya penuh, kebijaksanaannya luar biasa, dia bisa ngomong dengan santun tapi langsung nusuk ke hati. Ya? Karena orangnya cerdas. Karena dia kemampuan diksinya luar biasa. Dia kemampuan untuk mengolah bahasanya sangat baik. Tapi kemudian ada juga orang yang levelnya itu lebih kurang, lebih bodoh. Dia harus mengeluarkan kata-kata yang pedas untuk bisa nusuk ke hati orang lain. Bahkan kasar dan kotor dipakai. Ya, nah itu lebih rendah derajatnya. Nah, yang lebih rendah lagi derajatnya itu adalah kalau misalkan di kolom komentar akan ada yang ngomong cuman emotikonnya banyak, hahaha, lagi kayak gitu. Nah, itu lebih bodoh lagi. Dia bahkan nggak bisa ngomong gitu, sampai harus mengekspresikan dengan emotikon gitu. Iya, betul. Nah, jadi Pak Habib itu kelompok kedua. Sudah ketahuan ya. Jadi akan pernah kan ketemu sama orang yang ngomongnya tuh biasa, tapi nyelekit, aduh masuk gitu. Ya karena cerdas gitu. Jadi dia bisa pengolahan bahasa tanpa harus menggunakan kalimat-kalimat yang provokatif. Kotor, dia bisa. Misalkan kita lihat atau misalkan yang kita tahu ada Bung Karno misalkan. Bung Karno itu ketika berpidato itu masuk ke dalam hati itu, atau zaman dulu tuh A.A. Gim gitu, dengan kalimat yang santun sekalipun masuk tapi ya. Masuk. Ada bisa yang seperti itu karena apa? Kemampuan kecerdasan linguistiknya jalan. Nah, tapi kalau misalkan yang kurang ya harus dengan kata-kata yang kotor, kasar, baru bisa masuk. Iya, contohnya seperti yang kita bahas ini ya. Jadi teman-teman, sebenarnya di sini kita tidak ada keberpihakan. Meskipun saya menentang nasabah Alawi juga, Kang Guru Gembul juga demikian, juga mempertanyakan dengan berbagai macam doktrin, dogma dan lain sebagainya yang mereka lakukan. Kita di sini hanya untuk mencerdaskan umat ya, Kang. Dari doktrin-doktrin. Kita ngajak hal yang baik. Kalau misalkan kita mau mengkritik, kita kritik juga dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Dan kalau kita di sini dianggap sebagai, oh ini nih Heri Pras ini sedang membela Fuad Pleret ini karena sedang mau diintimidasi. Itu bagaimana menurut Akang? Apakah kita ini membela Fuad Pleret atau bagaimana? Misal dikatakan seperti itu sama netizen. Saya sudah menekankan berulang-ulang bahwa saya tidak berpihak pada pihak. Kita tidak berpihak pada pihak. Ya. Jadi maksudnya dalam ajaran Islam itu kita tuh melihat perbuatan, lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan, misalkan pernyataan Ali bin Abi Thalib gitu ya, atau misalkan jadi ketika Akang salah gitu, ya udah saya juga kritik, tapi saya nggak memusuhi Akang secara pribadi gitu. Ya, setuju. Ini mah ininya aja gitu, termasuk kepada Kiai Pleret misalkan, apakah saya mengenalnya sejauh di medsos kenal gitu. Iya. Pernah kontakan, iya gitu. Tapi kalau misalkan harus kita kritik, iya Kiai Pleret itu ketika mengatakan kalimat-kalimat dengan bahasa yang kurang baik, ya harus kita sebut bahwa itu salah. Ya. Kita tutup mata, tutup kuping terkait dengan hubungan dengan kita. Tapi kalau misalkan dia melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika, ya kita sampaikan bahwa itu keliru gitu. Ya, sesederhana itu. Termasuk juga kepada Pak Habib Rizik. Ya. Kalau satu hari nanti Pak Habib Rizik menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih santun, menjadi orang yang lebih bijak, tidak memprovokasi orang, tidak memecah belah orang dan sebagainya, kita nggak pernah punya masalah dengan Pak Habib Rizik. Saya tuh udah 4 kali mencoba menghubungi Pak Habib Rizik lewat berbagai jalur tuh nggak nemu. Saya tuh berusaha untuk ini karena pengen ngobrol juga. Saya tuh selalu ngajak ngobrol orang-orang yang bertentangan dengan saya. Saya nanti dikatakan mau dirujak lah, mau kayak gimana. Saya tuh datang, pasti datang. Ya. Marcella Deval diundang sama Habib Rizik. Mungkin beliau bisa Iya, saya juga pernah ngobrol sama Kang Merah gitu, Kang Pesulap Merah. Ya nggak apa-apa. Nah itu misalkan Pak Habib Rizik itu ngomong ke Pesulap Merah bahwa siap berdiskusi gitu kan? Bukan. Gimana? Pak Habib Rizik berbicara kepada Pak Pesulap Merah bahwa
orang-orang yang menentang habaib itu dilindungi oleh dukun-dukun. Kan Kang Marcel itu adalah orang yang suka Melawan dukun. melawan dukun kan, Ya. yang bongkar-bongkar kesesatan Iya. dukun gitu kan. Karena ada gufron di situ. Pak Habib Rizik itu ngomong ke Marcel. Pak Pesulap Merahnya bahwa golongan yang menentang habaib itu adalah yang dilindungi oleh dukun-dukun. Makanya Pak Pesulap Merah kemarin mau kolaborasi, ya iyalah, dan nggak jadi masalah. Dalam hal itu kita juga, saya dengan Pak Habib Rizik dengan Pesulap Merah akan menjadi satu barisan kalau misalkan urusannya adalah menentang dukun-dukun, menentang penipuan. Nah, gitu kan. Tapi kalau misalkan sampai diceritakan bahwa yang menolak Ba'alawi itu dilindungi oleh dukun-dukun, Ya itu salah. ya, Salah jelas ya. ya justru yang dukun-dukunan itu kan yang jualan karomah itu kan. Ini air, ya, Terbang satu-satu. ya, yang anak-anaknya terbang satu. Iya itu kan. Aduh ya Allah. Iya, sekali lagi Pak Habib, saya mah gak ada kebencian sama Pak Habib, dan saya justru malah berharap Pak Habib itu segera taubat. Iya.